Ada yang sekelompok aliran atau golongan mengatakan jemaah tabligh ini sesat. Sesatnya di mana? Kerjanya jemaah tabligh itu adalah dakwah. Dakwah itu mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah berdakwah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berdakwah kepada kita semua hadirin mulia. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, keluar di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Maka hadirin yang mulia, apakah jemaah tabligh dikatakan sesat karena dia meninggalkan anak, karena dia meninggalkan istri, karena dia meninggalkan pekerjaan, karena dia meninggalkan kampung halaman? Perlu engkau ketahui, sahabat-sahabat 124.000 sahabat, mereka semuanya meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan Madinah, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Kenapa? Karena untuk tersebarnya hidayah hadirin yang mulia. Ini perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tauhidnya sahabat ini yakinnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang perintah Allah, dia tidak mikir-mikir, langsung keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau jemaah tabligh ini sesat, yang pertama kali sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah yang pertama kali berdakwah hadirin mulia. Kemudian diikuti oleh sahabat hadirin mulia. Kalau Rasulullah tidak berdakwah, tidak mendatangi umat, maka sahabat-sahabat tidak akan mendapat hidayah. Abu Bakar tidak mendapat hidayah, Umar bin Khattab tidak mendapat hidayah, Utsman, Ali, Zaid dan sahabat-sahabatnya lain tidak ada hidayah hadirin yang mulia. Jadi hadirin yang mulia, apa yang dikerjakan oleh jemaah tabligh ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak sungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik, ada contoh yang terbaik. Maka hadirin yang mulia, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu semua dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, sehingga sahabat-sahabat mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum, yaitu Allah ridho kepada sahabat. Kenapa? Karena sahabat-sahabat melaksanakan perintah Allah, ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan, apakah jemaah tabligh ini sesatnya di mana? Apa meninggal kampung halaman? Sahabat meninggal kampung halaman, Rasulullah meninggalkan kampung halaman, Rasulullah meninggalkan anak istri. Apakah jemaah tabligh dikatakan sesat karena dia keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Oh hadirin yang mulia, Rasulullah dan para sahabat-sahabat meninggalkan Madinah, meninggalkan anak istri bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Tapi hadirin mulia, begitu pergi dari rumah, ada yang pulang yang cuma membawa nama. Kenapa? Karena dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini sesat hadirin yang mulia? Apakah ini sesat? Sahabat-sahabat bukannya berdakwah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan, tapi seluruh hidupnya dia gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat-sahabat mendapat gelar radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang mulia, memang kita sadar di zaman dahulu, di zaman Rasulullah dan para sahabat, dakwah mereka itu adalah dakwah Islamiyah. Apa itu dakwah Islamiyah? Mengajak manusia yang tidak kenal Allah untuk masuk Islam. Karena waktu itu manusia kafir. Jadi dakwah mereka ini, dakwah Rasulullah dan para sahabat, dakwah Islamiyah, mengajak manusia untuk masuk Islam. Sehingga dengan mereka masuk Islam yang dulu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat membenci daripada agama. Maka setelah mereka masuk Islam, mereka mencintai agamanya Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dakwanya dakwah imaniyah. Kenapa dikatakan dakwah imaniyah?
Karena kita berdakwah mengajak orang Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak orang yang beriman tapi tidak taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman cuma di bibir. Nah, ini tugas kita hari mulia. Tetangga kita tidak sholat, saudara kita tidak sholat. Berapa banyak siapa yang sanggup naik gunung, turun gunung, jalan kaki ke pelosok-pelosok yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Ini jemaah tabligh hadirin mulia. Ya, jemaah tabligh hadirin mulia. Kenapa sahabat-sahabat juga jalan kaki mendatangi umat hanya? Padahal mereka ada kendaraan onta, kuda ada, tapi mereka berjalan kaki hadirin mulia ke tempat pelosok-pelosok yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Siapa yang berani naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai hadirin mulia kalau bukan jemaah tabligh hadirin yang mulia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini manusia banyak meninggalkan agama. Kadang-kadang bukan orang lain, keluarga kita pun kadang-kadang meninggalkan perintah Allah SWT. Apakah ada terpikir di otak kalian untuk mengajak manusia, menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara kita, anak kita, istri kita dari azabnya Allah SWT? Maka hadirin yang mulia, dengan adanya jemaah tabligh, kita masuk pelosok-pelosok yang sangat terpencil, naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai. Dan dulu manusia tidak mengamalkan agama, dengan adanya kita dakwah datang kepada mereka, mereka kembali mengamalkan agama, sehingga mereka mencintai agama melebihi segala-galanya, sebagaimana para sahabat mencintai agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, di mana letaknya sesatnya jemaah tabligh? Di mana letak bid'ahnya jemaah tabligh hadirin mulia? Maka hadirin yang mulia, kalau kita tidak dakwah, maka maksiat akan merajalela dia. Hadirin yang mulia, kita punya ilmu tapi kerjaan kita menyalahkan orang lain. Ini bid'ah masuk neraka, ini bid'ah masuk neraka. Yang mana benar yang mulia? Doa bid'ah, dakwah bid'ah, baca yasinan bid'ah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ilmu bukan untuk menyalahkan orang lain hadirin yang mulia, tapi hakikat ilmu adalah ada amal. Ilmu, hakikatnya ilmu adalah apabila ada amal. Amal bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zikir, bukan cuma membaca Al-Quran, tapi hakikat ilmu itu hadirin yang mulia kita sampaikan kepada orang lain hadirin yang mulia. Maka ini seperti air yang mengalir, walaupun paritnya, sungainya kecil, tapi airnya mengalir, ini bisa bermanfaat hadirin mulia. Kalau airnya tergenang, walaupun besar air itu tempatnya tapi tergenang, maka seluruh kotoran akan masuk dalam air tersebut, sehingga lama-lama akan menjadi najis, akan menjadi penyakit hadirin mulia. Begitu juga dengan kita. Hari ini kalau kita merasa punya ilmu tapi tidak kita dakwakan, maka hari-hari kita merasa lebih benar, sehingga orang lain kita bid'ahkan, kita salahkan, kita sesatkan, kita yang merasa benar. Ini sama dengan katak dalam tempurung hadirin yang mulia. Kita merasa benar, kita merasa hebat, kita merasa berilmu hadirin yang mulia. Padahal hadirin yang mulia sadar, ketika kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak punya ilmu, ilmu kita cuma sebagaikan setetes air di lautan. Jangan kita merasa berilmu, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa lebih pintar yang mulia. Setan itu lebih berilmu, setan itu lebih pintar, setan itu lebih pandai. Kenapa dia dikeluarkan Allah dari surga? Karena setan itu sombong dengan ilmunya hadirin mulia. Hari ini kalau kita sombong dengan ilmu, membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain salah, kita saja yang benar, itu namanya kita sudah merasa benar. Padahal diri kita belum tentu benar. Maka apabila sifat kita ada sifat seperti ini, kita tidak jauh beda dari sifat syaitan laknatullah.